semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang lagi ngetren banget, tapi juga penuh kontroversi. Yap, kita akan kupas tuntas soal vape. Mulai dari sejarahnya yang ternyata cukup panjang, sampai kita bedah kenapa benda ini bisa sangat berbahaya bagi kesehatan kita, dan bikin banyak orang jadi kecanduan. Mungkin banyak dari kita yang berpikir vape itu produk baru, muncul beberapa tahun belakangan ini. Tapi, percaya nggak kalau konsep rokok elektronik ini sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun lalu? Cikal bakalnya dimulai pada tahun 1963 oleh seorang pria bernama Herbert A. Gilbert. Dia mematenkan sebuah alat yang disebut rokok tanpa asap, tanpa tembakau. Idenya brilian pada masanya. Sebuah alat yang bisa menggantikan rokok konvensional dengan menghasilkan uap beraroma tanpa proses pembakaran. Sayangnya, pada era itu, teknologi belum mendukung dan kesadaran akan bahaya merokok belum sebesar sekarang. Jadi, penemuan Gilbert ini nggak pernah diproduksi massal dan akhirnya terlupakan begitu saja. Lompat ke beberapa dekade kemudian, tepatnya di awal tahun 2000-an, di Beijing, Tiongkok, seorang apoteker bernama Lik merasa sangat terpukul karena ayahnya meninggal akibat kanker paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Ironisnya, Hunlik sendiri adalah seorang perokok berat. Terinspirasi oleh tragedi pribadinya dan didorong oleh keinginan untuk berhenti, dia mulai bereksperimen. Dia teringat kembali ide tentang alat penguap. Pada tahun 2003, setelah berbagai percobaan, Hunlik berhasil menciptakan rokok elektronik modern pertama yang kita kenal sekarang. Alat ciptaannya menggunakan teknologi ultrasonik untuk mengubah cairan nikotin menjadi uap yang bisa dihirup. Tujuannya mulia, menciptakan alternatif yang lebih aman untuk para perokok yang ingin berhenti. Penemuan Hunlik ini langsung mendapat perhatian. Perusahaannya yang saat itu bernama Ruyan, yang artinya seperti asap, mulai memasarkan produk ini secara global pada tahun 2005 sampai 2006. Awalnya, vape dipromosikan sebagai alat bantu berhenti merokok. Banyak orang yang melihatnya sebagai solusi revolusioner. Desainnya pun berkembang pesat. Dari yang awalnya mirip banget sama rokok biasa yang kita sebut cigalike, sampai sekarang ada yang bentuknya seperti pena, kotak besar dengan layar digital, atau yang paling baru, pot sistem yang kecil dan praktis. Industri vape meledak. Berbagai merek, rasa liquid, dan model device bermunculan di seluruh dunia, menciptakan sebuah subkultur baru. Tapi, disinilah ceritanya menjadi lebih rumit. Promosi besar-besaran dan varian rasa yang menarik, seperti buah-buahan, permen, atau dessert, ternyata nggak cuma menarik perhatian perokok dewasa. Justru, ini menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi kalangan remaja dan anak muda yang sebelumnya bahkan nggak pernah merokok sama sekali. Kemasannya yang keren, aromanya yang wangi, dan persepsi bahwa vape itu aman atau cuman uap air membuat banyak anak muda mencobanya. Mereka melihatnya sebagai tren, bukan sebagai sesuatu yang berpotensi membahayakan. Inilah titik balik di mana vape yang awalnya ditujukan sebagai alat bantu berhenti merokok justru menjadi gerbang baru menuju kecanduan nikotin bagi generasi baru. Sekarang, mari kita bicara bagian paling penting. Kenapa vape itu sangat berbahaya? Banyak yang bilang, kan ini lebih aman dari rokok, nggak ada tar dan karbon monoksida. Pernyataan ini ada benarnya, tapi bukan berarti vape bebas risiko sama sekali. Justru, ada bahaya lain yang mengintai di balik uap wangi itu. Pertama, kita bahas soal nikotin. Hampir semua liquid vape mengandung nikotin, zat yang sama yang ada di rokok tembakau dan bersifat sangat adiktif. Bahkan, beberapa produk vape, terutama yang jenisnya pot system dengan nikotin salt, bisa memiliki konsentrasi nikotin yang jauh lebih tinggi daripada rokok biasa. Artinya,
Seseorang bisa kecanduan nikotin lebih cepat dan lebih parah dengan menggunakan vape. Kecanduan nikotin itu bukan main-main loh. Otak kita, terutama otak remaja yang masih dalam masa perkembangan, sangat rentan terhadap efek nikotin. Nikotin bisa mengganggu bagian otak yang mengatur perhatian, pembelajaran, mood, dan kontrol impuls. Makanya, nggak heran kalau banyak pengguna vape yang merasa sulit konsentrasi, gampang cemas, atau mudah marah kalau nggak nge-vape. Ini adalah gejala putus nikotin atau withdrawal. Tubuh dan otak kita jadi bergantung pada zat tersebut untuk bisa berfungsi normal. Lepas dari jeratan ini bisa sangat sulit dan butuh perjuangan yang luar biasa. Selain nikotin, uap vape itu sendiri bukanlah uap air biasa. Cairan vape atau liquid terdiri dari beberapa bahan kimia dasar seperti propilen glikol dan gliserin nabati ditambah perasa buatan dan nikotin. Ketika dipanaskan oleh koil di dalam device, cairan ini berubah menjadi aerosol, bukan uap murni. Aerosol ini mengandung partikel-partikel super kecil yang bisa masuk sangat dalam ke paru-paru. Di dalamnya terkandung zat-zat kimia yang berpotensi berbahaya. Contohnya, beberapa perasa, meskipun aman untuk dimakan, bisa menjadi racun saat dipanaskan dan dihirup. Diacetyl, bahan kimia yang sering digunakan untuk rasa mentega pada popcorn, terbukti bisa menyebabkan penyakit paru-paru serius yang disebut paru-paru popcorn atau bronchiolitis obliterans. Selain itu, proses pemanasan koil yang terbuat dari logam juga bisa melepaskan partikel logam berat seperti nikel, timah, dan kromium ke dalam aerosol yang kita hirup. Coba bayangkan, kita menghirup partikel logam halus langsung ke paru-paru kita. Dalam jangka panjang, paparan zat-zat kimia dan logam berat ini bisa menyebabkan peradangan kronis pada saluran pernapasan, merusak sel-sel paru-paru, dan meningkatkan risiko berbagai penyakit pernapasan, mulai dari asma bronkitis kronis hingga kerusakan paru-paru permanen. Bahkan, ada kasus penyakit paru-paru akut misterius yang dikaitkan dengan penggunaan vape, yang dikenal sebagai EVA, e-cigarette or vaping, use-associated lung injury. Efeknya nggak cuma berhenti di paru-paru. Nikotin dari vape yang masuk ke aliran darah juga bisa berdampak buruk pada sistem kardiovaskular. Nikotin bisa meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, serta menyempitkan pembuluh darah. Dalam jangka panjang, ini akan membebani kerja jantung dan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Jadi, anggapan bahwa vape itu 100% aman adalah mitos besar yang sangat berbahaya. Mungkin risikonya berbeda dengan rokok, tapi bahayanya tetap nyata dan serius. Jadi, apa kesimpulannya? Vape yang berawal dari niat baik untuk membantu perokok berhenti, kini telah berevolusi menjadi masalah kesehatan masyarakat yang baru dan kompleks. Bagi perokok dewasa yang sudah mencoba segala cara untuk berhenti dan gagal, Mungkin vape bisa menjadi pilihan pengurangan bahaya yang lebih baik daripada terus merokok. tapi itu pun harus dengan pengawasan dan tujuan akhir untuk berhenti total dari nikotin. Namun, bagi non-perokok terutama anak-anak muda dan remaja, memulai vape adalah sebuah kesalahan besar. Tidak ada kata aman untuk memasukkan zat kimia asing dan nikotin ke dalam tubuh kita. Itu bukan tren yang keren, tapi sebuah langkah menuju kecanduan dan berbagai risiko penyakit di masa depan. Kesehatan kita adalah aset yang paling berharga. Jangan sampai kita gadaikan hanya demi mengikuti tren atau karena termakan informasi yang salah. Penting bagi kita untuk cerdas dan kritis dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Jika kamu atau temanmu sedang berjuang untuk berhenti vape atau merokok, jangan ragu untuk mencari bantuan. Bicaralah dengan orang tua, guru, konselor, atau tenaga kesehatan profesional. Ada banyak sumber daya dan dukungan yang bisa membantumu lepas dari kecanduan. Ingat, kamu nggak sendirian dalam perjuangan ini. Oke,
Sekian dulu pembahasan mendalam kita tentang vape kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua tentang bahaya yang tersembunyi di baliknya. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan diri kita dan orang-orang di sekitar kita dengan membuat pilihan yang lebih bijak. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar di bawah tentang pendapat kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbur, serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video seru dan informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap positif.